ya Tuhan Allah, umat-Mu yang siap dan setia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah sumber dan pelita bagi perjalanan kehidupan kami. Kami selalu punya keinginan supaya kami boleh dipenuhi dengan firman-Mu, sehingga ketika kami melakukan dalam setiap kehidupan yang ada, sekalipun ada tantangan, kami akan selalu dibawa pada kehidupan yang setia dan mengandalkan Tuhan. Karena itu tuntut kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami akan membaca firman dan akan merenungkannya, kami semua akan dibuat mengerti, tetapi sudah menjadi umat yang setia pelaku firman. Tuhan, kiranya pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu, sehingga bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan menurut kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 18, ayatnya yang pertama sampai 12. Pembacaan Alkitab dalam Perjanjian Lama, Keluaran 18 ayat 1 sampai 12 dengan judul Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asli, dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika itu mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah. Disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertua Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir, karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah itu tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata itu, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa
besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan itu berdua Musa mempersembahkan korban makanan dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Bersyukur kita ketika kita pun boleh diizinkan Tuhan menikmati kasih dan anugerah-Nya, sehingga kita boleh ada bersama dalam pujian dan penyembahan di rumah Tuhan di minggu yang kedua. Nada frasa seminggu kedua bulan Oktober. Somotengah bulan. Berarti kurang melupakan Desember memang. Kita bersyukur untuk sehat dan kuat, yang semuanya itu adalah anugerah pemberian Tuhan bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku, di kesempatan yang indah ini kita dibawa pada sorotan tema terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan. Diangkat dari Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai 12. Dari tokoh Musa. Orang semua tahu siapa Musa. Musa ini adalah seorang yang bisa dikatakan ya hidup di istana. Dia hidup di istana Firaun masa kecilnya, sehingga bisa dikatakan dia dididik sebagaimana kehidupan di istana. Tetapi dia tidak melupakan akan bangsanya, karena dia memang kurang memberi Firaun sampai di atas saya waktu masih bayi, dan dia dibesarkan di istana. Tetapi ketika dia dewasa, maka dia pun berupaya untuk mau mempertahankan kehidupan berimannya. Dia tidak mengikuti apa yang dilakukan di istana, karena orang semua tahu cerita dari Yesus. Dan dalam perikop bacaan ini kita menemukan bahwa dia tetap dikenal sebagai seorang pemimpin yang rendah hati. Dia seorang pemimpin yang baik, yang tentu sekali berupaya sedapat mungkin melakukan apa yang merupakan petunjuk dan kehendak. Dan dikatakan bahwa saat mana dalam upaya dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, karena memang ketika Keluaran ini hendak menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan di Mesir. Karena kitab Keluaran itu pun adalah disebut Exodus atau hendak menceritakan tentang situasi bangsa Israel. Dan di perikop bacaan kita, umat Israel dalam perjalanan mereka ke gunung Tuhan, yaitu Gunung Sinai,
Dan ketika mertuanya Yitro mendengar segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan daripada Musa dan bangsa Israel, maka dikatakan Yitro ini dia berupaya untuk mau datang menemui akan anak mantunya, yaitu Musa. Kita melihat bahwa dia datang menemui Musa di padang gurun, karena sekali lagi dia telah mendengar segala perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Sehingga kita melihat bahwa ini hendak menghantar kita bahwa betapa sangat berharganya ketika ini pun kita renungkan sebagai orang yang percaya. Karena itu saat mendengar kabar tentang apa yang Allah lakukan untuk umatnya, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang setia, Allah yang punya segala kuasa, yang siap dan sedia mendengar setiap keluhan daripada umatnya, dan dia bertindak untuk membebaskan akan umatnya Israel. Karena memang hendak dikatakan bahwa ketika Yitro sudah bertemu dengan Musa, baru memang dengar bahwa dia papa mantu saudara, maka Musa langsung keluar dari kemahnya dan dia berupaya untuk menemui Yitro, mertuanya yang sedang bersama dengan istrinya dan juga kedua anak. Dan kita melihat bagaimana reaksi yang dilakukan oleh Musa. Dikatakan bahwa dia sujud di hadapan mertuanya Yitro. Dia mencium akan mertuanya, menggambarkan tentang hubungan yang baik. Bagaimana seorang anak mantu dengan orang tua mantu yang mampu menjalin satu hubungan yang baik. Dan ketika itu terjadi, maka dalam kemah mulailah Musa menceritakan apa yang sudah dia alami bersama dengan bangsa Israel. Dia mulai menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan saat mana mereka keluar dari tanah perbudakan. Dia mau mengatakan Tuhan menyatakan tulah, ada 10 tulah bagi bangsa Mesir, dan karena itu mereka dilepaskan dari perbudakan. Dan bagaimana penyertaan Tuhan ketika mereka harus menempuh satu perjalanan yang panjang. Tuhan senantiasa menuntun mereka, memberi mereka makan dan minum, menyertai setiap perjalanan yang sudah mereka tempuh dalam kesulitan, karena orang semua tahu bagaimana bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang tegak tengkuk, sehingga kadang-kala mereka pun memunculkan komentar-komentar yang tidak baik kepada Musa. Saat mana mereka merasa bahwa lebih bagus ada di Mesir, biar diperbudak, tetapi boleh makan, boleh minum. Tetapi di perjalanan untuk menuju tanah yang sudah dijanjikan, mereka mengeluh karena sempat mereka merasa bahwa tiada
Allah dengan pengakuan yang sangat jelas. Dia katakan, Allah Israel lebih besar dari segala ilah yang lain. Orang bisa bayangkan, dia yang tidak pernah kenal Tuhan, dia memuji Tuhan. Dan lebih hebat lagi ketika pujian yang dia nyatakan, dia membawa persembahan lewat korban bakaran dan juga korban sembelihan untuk Tuhan. Kayak dia orang yang belum mengenal, tapi dari mendengar cerita, maka dia percaya akan kehebatan dari dia. Memunculkan pengakuan iman daripada hero yang bisa dikatakan sangat signifikan, karena dia bukan bagian dari bangsa Israel, tetapi toh dia mau mengakukan akan kehebatan daripada Tuhan. Yitro sungguh mengakui bahwa ternyata Tuhan daripada bangsa Israel itu maha hebat, sehingga dia pun berupaya menjawabnya melalui reaksi pujian, tetapi juga menyatakan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, respon daripada Yitro tentang pengakuan imannya bahwa Tuhan adalah yang paling berkuasa. Dia memuji Tuhan, dia mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan dalam bentuk ibadahnya. Ini hendak mengingatkan kepada kita tentang pekerjaan Tuhan yang tentu orang pun sudah rasakan dalam kehidupan yang kita. Apakah kita punya respon seperti Yitro saat kita mendengar setiap kebaikan kasih Tuhan bahkan mengalaminya dalam perjalanan kehidupan kita? Yitro yang membawa istri Musa yaitu Sipora dan kedua anaknya hendak menunjukkan bahwa ada relasi yang sangat baik, ada hubungan yang baik dengan keluarga, satu persekutuan antara orang-orang yang percaya adalah sangat penting, tentu melalui konteks keluarga.
direspon daripada orang-orang yang lain. Ketika dong dia bukan dia memuji Tuhan, orang pun akan tertarik, orang pun akan mengikuti kita. Atau orang menghindar yang ujung-ujungnya ya. Kita semakin dibawa pada kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Tetapi belajar dari perikop ini, sejauh mana kita mau menyerahkan diri kita untuk Tuhan. Sehingga paling tidak dari perikop ini akan menegur kita. Biarlah kita mau mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kita betul-betul mau memuji Tuhan karena Dia telah menyelamatkan kita dalam hidup hari ini, besok, dan untuk selamanya. Amin. Masih ada puji-puji yang dilimpahkan. Pujian yang pertama dari jemaat yang terus yang ada di kolom 4, dan sesudah itu diundang semua yang hadir di tanggal 7 sampai 13 bersama dengan